saya Sipati Luhur dengan NPM 12114201190286, kelas keperawatan C Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di hari ini saya akan menjelaskan mengenai hasil leaflet saya terhadap sistem kardiovaskuler. Ya teman-teman, kita ketahui dulu apa itu sih gangguan sistem kardiovaskuler. Gangguan sistem kardiovaskuler adalah suatu gangguan yang menyerang tubuh manusia, tepatnya pada jantung seseorang. Kita masuk pada hasil leaflet saya teman-teman. Apa sih itu hipertensi? Hipertensi adalah tekanan darah yang meningkat dari jantung yang melawan dinding pembuluh darah dan ditandai dengan meningkatnya tekanan darah seseorang di atas rata-rata lebih dari sama dengan 140 mmHg. Ya, berikutnya kita ketahui tanda dan gejala dari hipertensi agar teman-teman semua bisa ketahui apa sih yang menyerang tubuhnya yang disebabkan itu adanya hipertensi. Yang pertama tanda dan gejalanya, yang pertama yaitu sakit kepala. Jadi hipertensi itu tanda gejalanya pada seseorang itu dia cepat mengalami sakit kepala. Yang kedua yaitu mudah marah, artinya dia cepat emosi. Yang ketiga mudah lelah. Yang keempat susah tidur. Jadi susah tidur di sini karena terlalu tingginya tekanan darahnya, akhirnya dia suka terbangun di malam hari atau susah untuk tertidur. Yang kelima terasa sakit di tengkuk. Yang keenam, telinga berdengung. Yang ketujuh, tekanan darah di atas normal atau yang tadi saya katakan yaitu di atas 140 mmHg. Dan yang kedelapan, mata terasa berat dan juga pemandangan buram atau pemandangan kabur. Kita mengenai teman-teman kita ketahui yaitu mengenai faktor resiko. Faktor resiko dari hipertensi itu dia mengenai faktor keturunan. Faktor keturunan dari keluarga. Jika keluarga itu mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, otomatis bisa turun pada keturunan selanjutnya. Yang kedua itu faktor usia. Jadi keturunan ini kebanyakan sih teman-teman kepada penderita hipertensi itu di atas usia lansia, ya teman-teman. Yang ketiga itu jenis kelamin. Kita ke halaman berikutnya ya teman-teman, yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer sendiri itu mengenai pendidikan kesehatan hipertensi kepada seseorang yang mengalami hipertensi itu sendiri. Yang pertama yaitu pemeriksaan tekanan darah secara teratur. Jadi seseorang jika dia sudah ketahui bahwa dia itu mengalami hipertensi, otomatis secara teratur dia memeriksakan diri, memeriksakan tekanan darahnya ke dokter. Yang kedua yaitu diet. Yang kedua diet berarti tidak mengonsumsi makanan yang berlemak, karena dengan makanan yang berlemak menambah berat beban seseorang, menambah berat beban seseorang dan bisa mengakibatkan pompa jantung lebih kuat dan menambah tingginya hipertensi atau tingginya tekanan darah itu sendiri. Yang ketiga, menghindari makanan yang asin. Jadi usul yaitu bahwa makanan yang asin itu bisa menyebabkan hipertensi. Yang keempat yaitu menghindari makanan yang berlemak. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kita harus diet agar di situ tekanan darah kita secara normal akan di bawah 140 mmHg. Yang kelima yaitu hindari stres. Jadi seseorang yang sudah mengetahui bahwa dia itu mengalami hipertensi, otomatis dia tidak boleh terlalu marah-marah. Yang keenam yaitu tidak mengonsumsi rokok dan juga kopi, karena rokok dan kopi bisa menyebabkan jantung kita berdenyut lebih kuat dan bisa menambah tekanan darah kita. Kita masuk pada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu sendiri yaitu mengenai pengobatan. Pengobatan yang saya ambil di sini yaitu pengobatan tradisional. Yang pertama yaitu
ambil 2 buah belimbing, dimakan pagi dan sore, atau juga bisa direbus daun belimbingnya dan diminum pagi dan sore. Yang kedua yaitu ambil 10 lembar daun salam, direbus dengan 2 gelas sampai tinggal 1 gelas, lalu diminum, bisa dikonsumsi pagi dan sore. Yang ketiga yaitu mengonsumsi mentimun. Mentimun sendiri adalah bisa menurunkan tekanan darah kita. Dan yang terakhir yaitu teman-teman pencegahan tersier. Pencegahan tersier di sini adalah untuk menurunkan atau menormalkan kembali tekanan darah seseorang. Yang pertama itu terapkan gaya hidup sehat. Jadi tiap orang yang sudah positif hipertensi, dia harus terapkan hidup sehatnya kepada dirinya sendiri agar tekanan darahnya tidak tinggi lagi. Yang kedua yaitu minum obat yang teratur. Jadi seseorang yang mengalami hipertensi yaitu dia sudah mendapatkan obat atau resep dokter, otomatis dia harus mengonsumsi obat itu secara teratur dan tidak boleh melawan egonya. Yang ketiga yaitu hipertensi itu dia bisa menyebabkan jantung kronik. Yang kedua yaitu stroke, dan juga yang keempat ginjal. Jadi teman-teman, untuk pengidap hipertensi mohon untuk menaati semua aturan yang diberikan oleh dokter. Ya teman-teman, sekian dari hasil leaflet saya. Kiranya leaflet ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau dalam penuturan kata saya ada yang keliru buat teman-teman semua. Kiranya ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa. Salam sehat.